Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 2 dan bab 3 dari penelitian kami yang berjudul Pemodelan Prevalensi Stunting pada Balita di Indonesia dengan pendekatan Geographically Weighted Regression. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Riza Sulistiana dengan NIM 005, yang kedua, Fitri Layala Ramadhani dengan NIM 010, dan yang ketiga, Rita Susanti dengan NIM 040. Next. Nah, ini pembahasan kita pada kali ini. Ada bab 2 dan bab 3. Untuk bab 2 ada tinjauan pustaka, dan bab 3 yaitu metode penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka. Next. Untuk tinjauan pustaka yang pertama ada stunting. Menurut Rahmadita tahun 2020, stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai dari janin masih berada dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Next. Untuk yang selanjutnya ada sarana air minum layak. Menurut Hasan tahun 2019, sumber air minum layak yang dimaksud adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng atau keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan atau PAH, mata air dan sumber terlindung, sumur bor atau pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Next. Untuk selanjutnya yaitu imunisasi TD2+ pada ibu hamil. Menurut Mary tahun 2021, imunisasi TD merupakan imunisasi yang diberikan pada ibu hamil untuk memberikan kekebalan pada janin terhadap infeksi tetanus atau tetanus neonaturum selama persalinan dan postnatal. Selanjutnya, bayi lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini. Menurut Gayatri tahun 2020, inisiasi menyusui dini atau Early Initiation of Breastfeeding atau EIBF mengacu pada pemberian ASI kepada bayi baru lahir dalam waktu 1 jam setelah lahir. Selanjutnya ada bayi mendapatkan ASI eksklusif. Menurut Nisrina tahun 2019, pemberian ASI eksklusif artinya bayi hanya mengonsumsi ASI sebagai sumber gizi kecuali obat-obatan, vitamin, dan mineral selama 6 bulan setelah lahir. Untuk selanjutnya yaitu pemberian kapsul vitamin A pada balita. Menurut Prastianingsih 2019, fungsi dari vitamin A adalah untuk penglihatan, pertumbuhan, perkembangan, serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Program pemberian suplementasi kapsul vitamin A dosis tinggi 2 kali per tahun pada balita dan ibu. Selanjutnya ada indeks Gini. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Selanjutnya ada indeks ketahanan pangan atau IKP. Menurut BKP tahun 2019, IKP adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Next. Nah, untuk yang selanjutnya ada uji asumsi. Uji asumsi yang pertama yaitu spatial dependence. Menurut Rahmah tahun 2018, ketergantungan spasial atau dependensi spasial didefinisikan sebagai penilaian korelasi antar pengamatan atau lokasi pada suatu variabel. Menurut Isprianti tahun 2018, untuk mengetahui ada tidaknya dependensi spasial atau ketergantungan spasial antar lokasi, maka dilakukan uji dependensi spasial dengan metode Moranski. Next.
Untuk uji asumsi yang kedua, yaitu spatial heterogeneity. Heterogenitas spasial atau keragaman spasial adalah perbedaan karakteristik, lingkungan, dan geografis antar lokasi pengamatan, sehingga masing-masing pengamatan kemungkinan memiliki variasi yang berbeda. Dikutip dari Rahman 2018. Menurut Isprianti et al. Tahun 2018, untuk mengidentifikasi adanya keragaman spasial dapat dilakukan dengan uji Brisbane. Next. Selanjutnya, regresi linier. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon. Menurut Lutfiani et al. Tahun 2019, bentuk umum regresi linier berganda adalah sebagai berikut. Adapun asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi linier adalah sebagai berikut. Yang pertama, error yang diasumsikan identik, independen, dan berdistribusi normal dengan min 0 dan varians konstan sigma kuadrat. Yang kedua, tidak terjadi autokorelasi pada error. Yang ketiga, tidak terjadi multikolinearitas pada variabel prediktor. Selanjutnya, Geographically Weighted Regression atau GWR, pengertian dan model GWR. Menurut Leong pada tahun 2017, GWR adalah teknik pemodelan yang dirancang untuk mengatasi non-stasionaritas spasial, misalnya nilai rata-rata bervariasi menurut lokasi. Model GWR sebagai berikut. Selanjutnya, estimasi model GWR. Menurut Sumartoyo et al. Tahun 2018, pada metode GWR, estimasi parameter diperoleh dengan menggunakan metode Weighted Least Square atau WLS, yaitu dengan memberikan pembobot yang berbeda untuk setiap lokasi yang datanya diamati. Estimasi parameter GWR untuk setiap lokasi dapat dituliskan sebagai berikut. Pembobot model GWR. Menurut Tizona et al. Tahun 2017, fungsi dari pembobot adalah untuk memberikan hasil estimasi parameter yang berbeda pada lokasi yang berbeda. Pada analisis spasial, penaksiran parameter di suatu lokasi ke I akan lebih dipengaruhi oleh titik-titik yang dekat dengan lokasi tersebut daripada titik-titik yang lebih jauh. Kemudian, pembobot yang dilakukan adalah fungsi kernel sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kernel Gaussian dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, fungsi kernel B-square dengan rumus sebagai berikut, dengan ketentuan dij adalah jarak Euclidean antara titik lokasi pengamatan ke I dengan titik lokasi pengamatan ke J, dan rumus dij sebagai berikut. Bandwidth. Menurut Lutfiani et al. Tahun 2019, ada beberapa metode yang digunakan untuk memilih bandwidth optimal. Salah satunya adalah metode cross-validation atau CV yang secara matematis didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya, pemilihan model terbaik, yaitu koefisien determinasi R kuadrat. Menurut Lutfiani et al. Tahun 2019, R kuadrat digunakan untuk mengukur proporsi dari variansi dalam data pengamatan yang dijelaskan oleh model. Sedangkan dalam GWR, koefisien determinasi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Kemudian melalui Akaike Information Criterion atau AIC. Menurut Lutfiani et al. Tahun 2019, selain digunakan untuk menentukan bandwidth optimal, AIC juga dapat digunakan dalam pemilihan model terbaik. Model terbaik adalah model yang memiliki nilai AIC terkecil. Penentuan AIC dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut.
Selanjutnya, uji kesesuaian model. Yang pertama, pengujian ini dilakukan dengan menguji signifikansi dari faktor geografis yang merupakan inti dari model GWR. Dikutip dari Lutfiani et al. Tahun 2019. Yang kedua, hipotesis. H0 dengan tidak ada pengaruh faktor geografis pada model untuk setiap I. I sama dengan 1 sampai N. H1 dan minimal ada 1 beta K UIVI yang berhubungan dengan lokasi UIVI atau ada pengaruh faktor geografis pada model. Yang ketiga, sedangkan statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan N adalah banyaknya lokasi pengamatan. Yang keempat, kriteria uji yang dilakukan adalah tolak H0 jika F lebih besar dengan F alpha DK1 dengan derajat bebas DK1 DK2 atau p-value kurang dari alpha. Uji signifikansi parameter secara parsial. Yang pertama, pengujian parameter model GWR dilakukan dengan menguji parameter secara parsial untuk mengetahui parameter mana saja yang signifikan mempengaruhi variabel respon, dikutip dari Lutfiani et al. Tahun 2019. Dengan hipotesis H0, tidak terdapat satupun variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. H1, minimal ada satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. Yang ketiga, sedangkan statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk kriteria uji yang dilakukan adalah tolak H0 jika nilai mutlak dari T hitung lebih dari T1 min alpha per 2 N min P min 1 atau p-value kurang dari alpha. Selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian. Next. Yang pertama di sini adalah data dan sumber data. Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2020. Selain itu, data juga diperoleh dari Badan Kesehatan Pangan Indonesia tahun 2019 oleh Kementerian Pertanian RI tahun 2020. Data tersebut terdiri dari prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2019 beserta faktor-faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara daring dengan memanfaatkan beberapa media koordinasi seperti WhatsApp, Zoom Meeting, dan Google Meeting. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan mulai dari Mei hingga Juni 2021. Berikut ini adalah rincian kegiatan yang dilakukan selama 2 bulan. Next. Dapat dilihat pada tabel, di bulan pertama, minggu ke-1 dan ke-2, kami fokus pada studi pustaka dan pendahuluan. Kemudian di minggu ke-3, bulan pertama sudah mulai masuk pada bab 2 dan bab 3. Di minggu ke-4, bulan pertama dan minggu ke-1, bulan ke-2, kami sudah mulai mengolah data dan sisanya melakukan finishing. Next. Kemudian selanjutnya adalah variabel penelitian. Dapat dilihat di tabel di samping bahwa terdapat variabel respon Y dan variabel prediktor X1 hingga X7. Untuk Y sendiri adalah prevalensi stunting. Data diperoleh dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019. Kemudian untuk X1-nya sendiri adalah persentase sarana air minum, X2 cakupan imunisasi TD2+ pada ibu hamil, X3 cakupan bayi lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini, X4 cakupan bayi mendapatkan ASI eksklusif, X5 cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita, X6 indeks Gini, dan X7 adalah indeks ketahanan pangan. Variabel prediktor X1 hingga X6 diperoleh dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019, sedangkan
X7 diperoleh dari Badan Ketahanan Pangan Indonesia tahun 2019. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah analisis data. Berikut ini adalah langkah-langkah analisis pada penelitian kami. Yang pertama di sini melakukan analisis deskriptif terhadap data prevalensi stunting. Kemudian yang kedua memodelkan data prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan provinsi dengan menggunakan pendekatan OLS. Kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik. Langkah yang ketiga yaitu pengujian asumsi dependensi spasial dan spatial heterogeneity. Untuk spatial dependence kami menggunakan uji Moranski, sedangkan untuk spatial heterogeneity menggunakan uji Brous-Pagan. Selanjutnya, langkah keempat, next, yaitu memodelkan data prevalensi stunting di Indonesia menggunakan pendekatan model GWR dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai jarak minimum dan maksimum pada data latitude dan longitude. Kemudian yang kedua, menentukan triks pembobotnya menggunakan fungsi fixed Gaussian kernel, adaptive Gaussian kernel, fixed B-square kernel, dan adaptive B-square kernel. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan pembobot terbaik dengan melihat nilai AIC terkecil dan nilai R kuadrat terbesar. Kemudian yang keempat yaitu menentukan nilai bandwidth optimal berdasarkan kriteria cross validation atau CV. Kemudian yang kelima, mengestimasi parameter model GWR dengan menggunakan bandwidth optimal. Next. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu membandingkan hasil antara regresi OLS dan GWR dengan menggunakan kriteria R kuadrat dan SSE. Kemudian selanjutnya adalah melakukan uji kesesuaian model dan menguji signifikansi parameter secara parsial. Kemudian langkah yang keenam, mengelompokkan provinsi berdasarkan variabel prediktor yang berpengaruh signifikan. Kemudian langkah yang ketujuh, membuat peta tematik berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan. Dan langkah yang terakhir adalah menuliskan model GWR untuk masing-masing lokasi. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.